pertanyaannya tanggal satunya hari apa? Supaya kita bisa ibadah puasa. Jadi insya Allah jangan menghitung ya. Hitung daripada ketentuan pakai kitab Sulamuneren. Padahal udah ditawar-tawarin, ada yang udah ajak ngitung, belum ada yang siap. Akhirnya saya ngitung sendirian lagi aja. Allah terus eta kesimpulannya lah hasil hitungan kitab Sulamuneren, hasil hitung dari harkat ghair muadalah terus ditambah dikali budul ghair muadal terus sampai kepada alamatul muadalah waktu ijtima. Nah, saya ngeceritain dari pertama ngitung, ini mah hasil namanya lama ompong. Nah, jadi ijtima al-alamatul muadalah liwakil ijtima di Jakarta, kita termasuk wilayah Jakarta, sebab yang ngarang kitab Sulamuneren adalah Syekh Mansur di Batan 5, orang Jakarta. Nah, kita termasuk sekitarnya, matlanya cuma beda kurang lebih 1,1 setengah. Setelah bulan Hafid berarti bulan haji. Bulan haji kita sebut bulan haji, kerap di bulan itulah seluruh kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah haji itu melaksanakan puncak ibadah, yaitu wukuf di padang Arafah yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Nggak bisa menentukan wukuf di padang Arafah kalau belum tahu tanggal 1 hajinya. Di Mekah itu nggak bakalan nentuin wukuf di padang Arafah hari apapun kalau belum menentukan tanggal 1 hajinya. Sebab kalau sudah ketahuan tanggal 1-nya bakal ketahuan tanggal 9-nya. Betul. Nggak bisa langsung tiba-tiba kata pemerintah Arab Saudi besok kita wukuf di padang Arafah. Kata jamaah, stres Kalimantan Raja Saud, harus ada informasi. Nah, begitupun kita bicara ibadah ini diantaranya di bulan haji mah ini tentunya bagi yang melaksanakan haji puncak mengambil kehajiannya adalah melaksanakan wukuf di padang untuk al-hajju Arafah. Nah, sekarang nisbat bagi kita makan tidak melaksanakan ibadah haji,
Nah, ini bagaimana kita pengen dapat ganjaran yang sama sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, diantaranya kita mah cukup di sini melaksanakan puasa. Puasa yaitu dari tanggal 1 haji sampai tanggal 9. Jadi kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Keutamaannya apa aja? Insya Allah keutamaan-keutamaannya disampaikan besok lah, dulu jam 9:30. Nah, yang penting puasa dulu. Emang ganjarannya, Bob udah diulang-ulang dari dulu. Hari pertama anu, hari kedua anu, hari ketiga anu, hari keempat anu, hari kelima anu, sampai hari hari ke-8 disebut hari Tarwiyah, 9 hari Arafah. Itu mah kita udah tahu ganjarannya luar biasa. Tapi yang paling mantep dari tanggal 1 udah kita niat, dari tanggal 1 sampai ke-7 niat puasa haji. Sejak pun niat puasa sunnah haji karena Allah. Udah bahasa kita begitu ya. Sejak pun niat puasa haji karena Allah. Udah. Kalau pakai Zulhijjah gimana Pak Ustaz? Sejak pun niat puasa besok daripada bulan Zulhijjah karena Allah, gimana begitu? Itu yang mantap. Sejak pun niat puasa esok hari daripada bulan Zulhijjah, sunnah karena Allah. Atau kalau yang pendek, sejak pun niat puasa besok bulan haji karena Allah. Yang paling pendek lagi ada puasa sunnah haji besok jadi. Ya, puasa sunnah besok bulan apa? Haji jadi gitu kan. Udah yang gampang aja. Pak Ustaz, kenapa? Kalau puasanya setengah hari tetap pakai niat, tetap niat. Enggak, rencana saya masih jam 10 doang saya puasanya. Semodal dulu itu mah. Yang penting niatnya. Allah. Nah, pertanyaannya tanggal 1-nya hari apa? Supaya kita bisa ibadah puasa. Jadi insya Allah jangan emang hitung ya. Hitung daripada ketentuan pakai kitab Sulamuneren. Padahal udah ditawar-tawarin, ada yang udah ajak ngitung, belum ada yang siap. Akhirnya saya ngitung sendirian lagi aja. Nah, Allah terus kesimpulannya lah hasil hitungan kitab Sulamuneren, hasil hitung itu dari harkat bermuadalah terus ditambah dikali budul bermuadal terus sampai kepada alamatul muadalah waktu ijtima. Nah, saya nggak ceritain dari pertama ngitung, ini mah hasil namanya lama ongkoh lah. Nah, jadi ijtima al-alamatul muadalah liwakil ijtima di Jakarta, kita termasuk wilayah Jakarta, sebab yang ngarang kitab Sulamuneren adalah Syekh Mansur Jembatan 5, orang Jakarta. Nah, kita termasuk sekitarnya, matlanya cuma beda kurang lebih 1,5 menit bedanya. Adapun bicara terbit mah, nah ini di sini pun udah hasil ambil pengurangan, tambahan, pengurangan dan seterusnya. Oke, nanti kalau ada yang belajar ini rumus kudu bisa tambahan, kudu bisa pengurangan, kudu bisa perkalian. Dan saya yakin ini bab pengurangan bisa semua, sama bab pengambilan bisa semua ini. Kira suruh dikali kagak mau. Nah, jadi ijtima pertemuan antara bulan dengan matahari. Ijtimanya itu pada takbik saah itu jam, di sini adalah jam 11. Kalau saya hitungan di sini jam 11.
Itimanya itu yaumnya yaum Ahad, hari Ahad siang. Karena cuma 17 darjah. 17 darjah berarti lebih daripada 12 darjah. Di mana lebih dari 12 darjah kalau dalam sulap itu berarti waktunya itimanya adalah siang. Kalau di bawah 12 waktu itimanya malam. Kan ini 17 darjah, itimanya ini adalah di waktu siang. Jadi hari Minggu siang, jamnya pertemuan matahari dengan bulan itu jam 11 lewat 9 menit. Jadi jam 11 lewat 9 menit waktunya waktu istiwa. Jadi hari Minggu kapan? Minggu besok tanggal 18 ya? 18 Juni. 18 atau 17? 18 Juni, minggu besok. Kalau kita bisa melihat itu bulan sama matahari ketemu. Nah kemudian dari jam 11 ke maghrib gurub itu berjalannya 6 jam 50 dakikoh 18 sawani. Jumlah jam dari itimak ke maghrib itu perjalanan jamnya kurang lebih 6 jam. Nah kalau yang bisa palak itu udah ngitung tuh di jam 11 di atas. Kalau saya gampang di saung. Karena makanya saya kalau ke saung kadang itu ngeliatinnya saya udah gitu ngitung tak cuma kehalangan sama pohon siapa itu kalau saya ke atas bisa saya ngambil upuknya. Jadi perjalanan 6 jam 50 dakikoh 50 menit 18 detik. Dan setelah maghrib gurub, disitulah muncul hilal, yakni bulan muda. Bulan berapa itu? Dari 6 dibagi 2 sama dengan 3 darjah. Jadi 3 darjah 25 dakikoh 9 sawani. Jadi ketika itima berarti malam Seninnya itu bulan 3 darjah 25 dakikoh 25 menit, bulannya 3 darjah kurang lebih lah sejari setengah. Jari setengah nggak gede, sejari setengah, tangga gede. Kemudian itu lamanya muksul hilalnya itu nggak lama. Kalau pakai teropong keburu hilang. Cuma 13 menit 40 detik. Berarti lama bentaran tuh munculnya bulan. Jadi pas muncul manteng 13 menit 40 detik hilang. Kalau yang neropongnya itu adalah setelah gurub neropong, ternyata lewat 20 menit udah hilang, nggak ngeliat. Muncul lagi besok tanggal 2-nya itu bulan udah gede. Kayak kemarin tuh Lebaran Idul Fitri. Kan di sini mah pakai sulam. Kan hari Jumat lebarannya. Saya naik ke saung ke atas hari Sabtu, bulan udah gede. Kelihatan habis itu hilang. Saya mau ekspos takutnya kemaluan yang hari Sabtu. Karena bicara ibadah mah udah. Kita bicara ilmu ulang luar biasa semangat. Nah, jadi 3 darjah Nah, terus intifa hilal 3 darjah. Jadi 3 darjah kecil. 3 darjah 25 dakikoh. Jadi 3 darjah lebih. Nah, kalau bahasa kalau udah 3 darjah mah sudah imkan ru'yah. Bahkan udah hasolatir ru'yah. Sudah kelihatan ru'yatul hilal. Nah, oleh karenanya nurutkan kitab Sulamah, Sulamuneren, insya Allah akur semua, akur. Jadi tanggal 1 haji hari Senin besok, hari Senin tanggal 19 Juni. Jadi kalau puasa tanggal 1-nya hari Senin besok, insya Allah menurut kita di Colongopun ya pakai sulam insya Allah sama, insya Allah sama.
tetap kita ikut ke guru, ya, ikut ke Celongok. Ke Celongok hari Senin ya emang sulam. Kalaupun beda, tapi nggak kalau beda kalau sulam pasti akur, ya, pasti akur. Sebab ini 3 darjah, kecuali kalau 2,5 darjah. Kalau 2,5 darjah itu biasanya di Istiqmal, ambilnya hari Selasa. Karena ini mah 3 darjah lebih sudah as-sholatir ru'yah. Ini berarti tanggal 1 hari Senin. Jadi saya mah dan keluarga insya Allah puasanya mulai hari Senin besok. Adapun bapak-bapak mau ikut terus, mau nggak juga nggak apa-apa. Ustaz pun begitu amat, iya ini mengambilangin doang tanggal 1 hari. Jadi puasanya niat puasa haji. Adapun nanti bicara ganjaran puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kemudian kurbannya ganjarannya gimana, insya Allah bakal kita bahas insya Allah pada waktu malam Kamis besok. Jadi malam Kamis besok masih ngaji, sebab Senin, Selasa, Rebo, berarti lebaran haji hari Rabu. Kalau tanggal 1 nyari Senin, Selasa, Rebo, ngehenen kerasa jerok. Jadi kalau ada informasi, ya, adapun kalau nunggu pemerintah isbat, nah itu tinggal nunggu pemerintah. Jadi ini mah bicara kita, kalau saya mah yakin kepada kitab Sulamun Neren, kepada ulama, bahkan guru pun sama melaksanakan sebagaimana kitab Sulamun Neren. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita diberikan sehat badan, dan mulai besok Senin itu kita mulai puasa. Hari Kemisnya masih tetap ngaji malam Kemisnya. Nanti malam Kemisnya banyak pengumuman, ya. Malam Kemisnya lagi insya Allah pre, makanya ada pengumuman Kemis besok. Makanya kalau nggak ngaji berarti pre 2 kali, liburnya bisa kelewat nanti. Ya, jadi mudah-mudahan kita dikuatkan iman serta Islam, diberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah, ketaatan, ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru kita, mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita disatukan di bawah naungan daripada perkumpulan guru-guru kita, ulama-ulama kita, masyayikh kita, dan kita semuanya dikumpulkan di bawah naungan bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim as-siddiqin was-shuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal qawmi kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Stand